Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan nama-nama kelompok. Yang pertama saya sendiri, Nadilatul Kolbi. Yang kedua ada Eliza Diani. Yang ketiga ada Mulyati. Yang keempat Nanda Fitria. Dan yang kelima Deka Setiani. Kalkulus integral usaha, momen, dan pusat gravitasi. Yang pertama ada usaha apabila suatu benda bergerak sepanjang satu garis atau S, sedangkan gaya atau F-nya yang konstan menggerakkan benda dengan arah yang sama dengan arah gerak benda tersebut, maka usaha atau W yang dilakukan oleh gaya tersebut adalah F kali S sama dengan W. Maka pada umumnya gaya itu tidak konstan andaikan benda digerakkan sepanjang sumbu X dari titik X sama dengan A ke titik X sama dengan B. Andaikan gaya yang menggerakkan benda yang berada di X adalah Fx dengan F sebuah fungsi kontinu, berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya itu? Untuk memecahkan persoalan ini, kita menggunakan metode potong-potong aproksimasi integralkan. Dalam hal ini, kita harus mengartikan potong-potong sebagai selang A, B menjadi selang-selang bagian. Aproksimasi di sini berarti bahwa pada selang X, X plus delta X, gaya adalah konstan dengan nilai Fx sehingga kerja yang dilakukan adalah Fx delta X, dan integralkan berarti jumlahkan semua usaha pada masing-masing delta X dan kemudian ditarik limitnya dengan membuat delta X menuju 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan usaha yang dilakukan untuk menggerakkan benda dari A ke B adalah W sama dengan integral Fx dx batas A hingga B. Contoh soal. Seseorang mendorong mobil dengan gaya konstan sebesar 200 N sejauh 30 meter, maka usaha yang dilakukan adalah jawab W sama dengan F kali S. W sama dengan 200 N dikali 30 M sama dengan 6000 N per M. Di dalam praktek umumnya gaya itu tidak konstan. Andaikan benda digerakkan sepanjang sumbu X dari titik A sama dengan X ke titik B sama dengan X. Andaikan gaya yang menggerakkan benda yang berada di X adalah Fx dengan F sebuah fungsi yang kontinu, berapa gaya yang dilakukan oleh gaya itu? Untuk memecahkan persoalan ini menggunakan lagi potongan-potongan aproksimasi integralkan sehingga menghasilkan W sama dengan integral Fx dx batas A hingga B. Selanjutnya tinjau total kerja, yaitu kerja yang dilakukan oleh semua gaya yang bekerja pada benda lebih dari satu dimensi, dan kita jumlahkan menurut komponen. W sama dengan integral F kali ds batas A hingga B sama dengan integral Fx kali dx plus Fy kali dy plus Fz kali dz batas A hingga B. 1. Aplikasi pada pegas. Dengan menggunakan hukum Hooke yang berlaku dalam fisika, gaya Fx yang diperlukan untuk menarik pegas sejauh X adalah F sama dengan min K delta K. Besar gaya tarik atau gaya tekan yang diberikan kepada pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ketika benda berpindah dari posisi 1 dengan simpangan ke posisi 2 dengan simpangan. Karena gaya F berlawanan dengan perpindahan delta X, maka W sama dengan integral min Kx dx batas X1 hingga X2 sama dengan min K integral X dx batas X1 hingga X2 sama dengan min K X pangkat 2 per 2 sama dengan min setengah K kali X2 pangkat 2 min X1 pangkat 2. Sehingga usaha oleh gaya pegas W sama dengan 1/2K kali X2 kuadrat min X1 kuadrat. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas di antara dua tempat atau posisi tentu tidak bergantung
pada lintasan yang ditempuh, tetapi hanya bergantung pada posisi atau simpangan X1 posisi keseimbangan dan posisi akhir keseimbangan X2 dari posisi keseimbangan. Contoh soal 1. Sebuah balok bermassa M di atas meja licin diikat pada ujung sebuah pegas mendatar dengan tetapan gaya K. Pegas tekan pada posisi X, min A. Ketika dibebaskan balik, balok bergerak bolak-balik sepanjang meja licin. Usaha yang dilakukan gaya pegas pada balok untuk berpindah dari X1 min delta ke X2. Jawabannya, usaha yang dilakukan gaya pegas pada balok untuk berpindah dari X1 sama dengan min A ke X2 sama dengan A adalah W1 balok 1 ke 2 sama dengan integral batas bawah X1 batas atas X2 min Kx dx min K sama dengan integral batas atas A batas bawah min A X dx min K A kuadrat per 2 sama dengan min 1 per 2K A kuadrat min A kuadrat sama dengan min 1 per 2K dikali A kuadrat plus A kuadrat. Nah, sama dengan 1 per 2K kali 2A kuadrat sama dengan min K kali A kuadrat. 2. Aplikasi pada pompa cairan. Kebocoran air dari tangki 55 galon pada tingkat V aksen T sama dengan 11 min 1. 1 T di mana T diumpamakan dalam jam dan V dalam galon. Berapa banyak kebocoran air dari tangki antara T sama dengan 3 jam dan T sama dengan 5 jam. Penyelesaian. T sama dengan 3 jam dan T sama dengan 5 jam. V 5 dikurang V 3 sama dengan integral V T dt 3 batas 3 hingga 5 dan integral 11 min 1 kali 1 dt batas 3 hingga 5 sama dengan 11 T min 1 kali 1 T pangkat 2 per 2 5 per 3 sama dengan 11 dikali 5 min 1,1 5 pangkat 2 per 2 min 11 kali 3 min 1,13 pangkat 2 per 2 sama dengan 55 min 27,5 per 2 min 33 min 9,9 per 2 sama dengan 82,5 per 2 min 56,1 per 2 sama dengan 26,4 per 2 sama dengan 13,2 galon. B. Momen dan pusat massa. Hasil kali massa M suatu partikel dengan jarak berarahnya dari suatu titik lengan tuas dinamakan momen partikel terhadap titik tersebut. Momen ini mengukur kecenderungan massa untuk menghasilkan suatu putaran pada titik tersebut. Syarat agar dua massa sepanjang suatu garis setimbang pada sebuah titik pada garis tersebut adalah jumlah momen-momennya terhadap titik itu sama dengan 0. Jumlah momen M terhadap titik asal suatu sistem yang terdiri atas N massa yaitu M1, M2 sampai dengan Mn yang berbeda pada X1, X2, sampai Xn. Pada sumbu X adalah jumlah momen masing-masing massa yaitu M sama dengan Xi kali Mi plus X2 kali M2 plus titik-titik plus Xn kali Mn sama dengan sigma Xi kali Mi batas bawah I sama dengan 1 batas atas N. Syarat kesetimbangan di titik asal adalah M sama dengan 0. Tentunya tidak selalu menjadi titik setimbang sistem tersebut, kecuali dalam hal khusus
akan tetapi pasti terdapat titik seimbang dalam suatu sistem tersebut. Misalkan X merupakan koordinat titik seimbang pada sistem sumbu X, maka momen terhadap titik tersebut harus 0. Jadi berlaku dalam kurung X1 min X dikali M1 plus dalam kurung X2 min X dikali M2 plus titik-titik ditambah dalam kurung Xn min X dikali Mn sama dengan 0. X1 kali M1 min dikurangi X M1 ditambah X2 M2 dikurangi X dikali M2 ditambah titik-titik ditambah Xn Mn dikurangi X Mn sama dengan 0 atau X1 M1 ditambah X2 M2 ditambah titik-titik ditambah Xn Mn sama dengan X M1 plus X M2 ditambah titik-titik plus X Mn, sehingga diperoleh X sama dengan sigma xi mi per sigma mi sama dengan M besar per M kecil. Titik dengan koordinat X dinamakan pusat massa. Contoh soal, massa sebesar 4, 2, 6, dan 7 kg masing-masing diletakkan pada titik-titik 0, 1, 2, dan 4 sepanjang sumbu X. Carilah pusat massanya. Untuk penyelesaiannya, X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI dikali MI dibagi sigma I sama dengan 1 sampai N MI sama dengan M per M. X sama dengan dalam kurung 0 dikali 4 ditambah 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 6 ditambah 4 dikali 7 dibagi 4 ditambah 2 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 42 dibagi 19 sama dengan 2,2. C. Pusat gravitasi. Pusat gravitasi adalah penyederhanaan yang berlaku jika benda berada di luar benda lain. Jika benda berada di dalam, maka perlu dihitung resultan gravitasinya, yang berasal dari seluruh massa pembentuknya. Di permukaan bumi, G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat, yang merupakan resultan dari seluruh massa yang ada di bumi. Di pusat bumi, G sama dengan 0 karena gravitasi bumi menarik ke segala arah yang besarnya sama. Apa yang terjadi pada benda yang berada di pusat gravitasi bumi? Melihat rumus gravitasi, apabila R sama dengan 0, maka F menjadi tak terhingga. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Gravitasi mengarah ke pusat massa adalah sebuah penyederhanaan untuk memudahkan perhitungan. Gravitasi disebabkan oleh massa yang di bumi berkontribusi menghasilkan percepatan gravitasi yang kita rasakan. Untuk menyederhanakan masalah, seluruh massa tersebut dapat kita cari pusat massanya, yaitu berada di pusat bumi. Untuk menghitung gaya gravitasi, dapat membagi bumi misalnya menjadi 4 bagian. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.